Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang solih dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih bertemu dengan Bu Ratna yang akan menyampaikan materi bahasa Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perubahan energi kimia. Nah, sekarang kita lanjut ya pembelajarannya. Tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 tentang perubahan energi listrik. Tematik bahasa Indonesia. Nah, energi kimia kemarin yang dipelajari adalah manusia memerlukan energi. Nah, sehingga energi yang didapatkan dari manusia berasal dari makanan yang dia makan. Kemudian nanti makanan yang dia makan masuk ke dalam tubuh, diserap oleh tubuh. Nah, masuk ke dalam sel-sel otot sehingga manusia dapat bergerak. Nah, itu perubahan energi kimia pada makanan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan energi listrik. Nah, ada banyak ya, nanti kita akan belajar. Nah, energi tidak pernah habis, tetapi hanya berubah bentuk saja. Jadi, dia itu tidak akan habis, hanya berubah-ubah bentuk saja. Kecuali kemarin yang Bu Ratna jelaskan ya, yaitu energi tak terbarukan. Nah, contoh perubahan energi listrik diantaranya yang pertama, energi listrik berubah menjadi energi panas atau kalor. Alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas memiliki elemen pemanas, sehingga aliran listrik yang melewati elemen pemanas akan mengubahnya menjadi panas. Nah, contohnya pada setrika, kompor listrik, solder. Nah, solder itu biasanya seperti obeng bentuknya, itu untuk memanaskan kawat tembaga yang ada di kabel-kabel. Itu biasanya digunakan oleh ayah kalian. Yang kedua, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Lampu dapat menyala karena adanya filamen dan terdapat medan elektromagnetik di dalam bola lampu karena dialiri oleh listrik. Nah, contohnya pada bola lampu neon, dan bisa juga pada senter. Nah, di dalam bola lampu neon dan senter itu terdapat medan elektromagnetik. Sehingga nanti saat kita menyalakan listrik di dalam lampu, di dalam kabelnya, akan mengalir melalui medan elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Terjadi karena adanya komponen listrik dan medan elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin, dan mobil mainan. Mobil mainan biasanya kan kita pasang baterai ya. Nah, di baterai itu ada medan elektromagnetik dan komponen listriknya ya. Nah, makanya kenapa di baterai itu ada plus minus, itu tandanya dia adanya listrik di dalam baterai. Nah, kemudian mobil mainannya jika sudah dikasih baterai dinyalakan dan akan bergerak. Nah, itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang keempat, energi listrik berubah menjadi energi suara. Terjadi karena adanya kumparan listrik, magnet permanen, dan memanfaatkan perbedaan tekanan udara yang membuat energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya pada radio, bel listrik, alarm, sirene. Nah, di contoh tersebut karena adanya magnet permanen dan kumparan listrik, sehingga saat kita menyalakan listrik di dalam contoh tersebut akan menghasilkan suara-suara.
Nah, yang kelima, energi listrik berubah menjadi energi kimia. Contohnya pada pengisian akumulator atau yang disebut namanya aki atau charger batu baterai. Nah, aki biasanya ada di dalam motor atau mobil kalian ya. Nah, biasanya kalau misalkan aki itu bermasalah sehingga akinya perlu dicas ya. Nah, misalkan tidak nyala. Nah, nanti ada dicas akinya, kemudian dialiri arus listrik. Nah, di aki itu adalah kimia ya. Dia merupakan komponen kimia. Nah, sehingga energi listrik berubah menjadi energi kimia. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Karena energi listrik itu lebih mudah dan murah, juga praktis dalam penggunaannya. Hanya tinggal menghubungkan kabel ke stop kontak listrik. Nah, sehingga manusia dapat menggunakan energi tersebut. Alat-alat rumah tangga semuanya hampir menggunakan energi listrik seperti televisi, dispenser, mesin cuci, kulkas, lampu, rice cooker, dan blender, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Baiklah, tugasnya nanti kalian di halaman 63 ya, yaitu mengamati benda-benda yang mengalami perubahan energi. Nah, silakan kalian nanti mengamati benda-benda yang ada di rumahmu yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Apakah terjadi perubahan energi pada benda-benda tersebut? Nah, tulislah perubahan energi yang terjadi pada tabel di bawahnya. Nah, Bu Ratna contohkan ya. Nomor 1, nama bendanya boleh kalian tulis misalnya setrika. Nah, perubahan energi awalnya itu listrik. Nah, kemudian akhirnya menjadi energi panas. Nah, seperti itu ya. Silakan kerjakan sesuai contoh ya. Di halaman 63 lanjutkan nomor 2 sampai 10. Nah, baiklah, urawi yang kita dapat hari ini yaitu bahwa semua energi itu harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, karena apa? Karena energi yang ada di bumi ini awalnya pasti berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kita wajib untuk menjaganya dan tidak merusaknya. Nah, jika karena Allah sangat menyukai manusia yang menjaga ciptaannya. Baiklah, terima kasih. Pembelajaran kali ini kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, terima kasih Bu Ratna. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.